Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan kembali membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Kembali saya mengingatkan bahwasannya mengikuti kajian ini sangat banyak manfaatnya, dikarenakan yang pertama saya terjemahkan per kata, kemudian saya uraikan juga sisi nahwunya, dan tentu saja yang tak kalah penting adalah kandungan kitabnya sendiri, dikarenakan kitab ini ya karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, seorang ulama yang terkenal karya ini di bidang tasawuf. Nah, kemudian seperti saya sebutkan sebelumnya bahwasannya saya akan menjelaskan tentang bacaan asyaddu, kenapa tidak ditanwin, apa alasannya. Nah, tapi nanti itu di akhir video. Adapun yang sekarang kita bacakan dulu. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid daraini amin. Wa ma'nal ghibati, dan makna adalah mubtada. Mubtada ini dibaca rafa. Tanda rafanya mana? Tanda rafanya adalah muqaddarah. Jadi biarpun rafa tidak dibaca maknun. Kenapa? Karena tanda rafanya bukan pada di huruf nunnya itu. Adapun terjemahannya makna ya, makna juga. Kemudian al-ghibati adalah ghibah. Jadi makna ghibah, apa makna ghibah? Makna ghibah, kita lanjutkan bacaannya. An, bahwa, tazkura fi'il mudhari mansub dengan an, terjemahannya engkau menyebutkan. Ini fa'ilah dhamir mustatir wujuban, takdirnya anta. Jadi nanti an tambah jumlah fi'il fa'il tazkura ini fi mahali raf'in menjadi khobar dari mubtada makna tadi. Kemudian engkau menyebutkan apa? Insanan maf'ulun bih, terjemahannya seorang manusia, bima dengan yang, yakrahuhu, hu-nya itu adalah maf'ulun bih, kemudian jumlah itu menjadi silah mausul ma, terjemahannya dia membencinya. Lau adalah syarat. Nah, ini kajiannya sudah saya kajikan untuk peserta les online Alfiah saya di bait 709. Adapun terjemahannya, seandainya sami'ahu, hu-nya adalah maf'ulun bih, terjemahannya ia mendengarnya. Jadi seandainya ia mendengarnya. Kenapa seandainya ia mendengarnya? Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya mahdzuf, takdirnya kembali ke belakang, yaitu kembali ke yakrahuhu. Jadi seandainya ia mendengarnya, maka ia akan membencinya. Nah, begitu takdirnya. Nah, jadi pengertian ghibah atau makna ghibah adalah engkau menyebutkan tentang seseorang yang mana seandainya ia mendengarnya, maka ia akan membencinya, ia akan tidak suka. Nah, dalam perkara apa itu? Dalam perkara banyak hal. Misalnya kekurangan pada tubuhnya, pada keturunannya, pada akhlaknya, pada perbuatannya, pada perkataannya, pada agamanya, dunianya, pakaiannya, rumahnya, kendaraannya, dan apapun. Misalnya tentang keturunan, digibahlah misalnya ayahnya rehet jelata, atau ayahnya orang yang fasik, ayahnya orang yang hina, atau ayahnya cuma tukang sampah, dan sebagainya. Atau dalam hal akhlak, misalnya kikir, sombong, tukang ria, sangat pemarah, penakut, lemah hatinya, lemah imannya. Atau terkait tentang agama, misalnya pencuri, pendusta, peminum khamar, penganiaya, pelaku zolim. Atau tentang ibadahnya, meremehkan sholatnya, meremehkan zakatnya, tidak bagus rukuknya, tidak bagus sujudnya. Atau mungkin dalam perilaku dunia, misalnya sopan santunnya kurang, sombong terhadap sesama manusia, dan sebagainya seperti itu. Yang intinya tadi apa? Antazkura insanan bima yakrahuhu lau sami'ahu, menyebutkan tentang seorang manusia yang mana seandainya dia mendengar, dia akan membencinya. Nah, itulah intinya. Adapun rinciannya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, baik, kita lanjutkan. Fa anta, maka anta, engkau, ini mubtada. Muktabun adalah khobar, terjemahan adalah orang yang berghibah. Zalimun naat, yang zolim.
Wa in kunta shodiqon. Meskipun, nah ini huruf syarat ya, kunta ada engkau, shodiqon adalah orang yang benar. Shodiqon nanti khobar. Nah, kemudian ini huruf syarat, mana jawab syaratnya? Kembali lagi, jawab syaratnya sama dengan di atas, mahdzub takdirnya kembali ke belakang. Yaitu apa? Fa anta maktabun zalimun. Maka engkau adalah orang yang bergibah yang zalim. Jadi kalau kita terjemahkan, seandainya jawab syaratnya tidak mahdzub, maka begini, jika engkau adalah orang yang benar, artinya di sini yang dikatakan itu benar, bukan sebuah kebohongan. Kalau kebohongan ya namanya fitnah. Nah, gitu. Jadi jika atau meskipun yang kau katakan itu sebuah kebenaran, bukan kebohongan, bukan fitnah, maka engkau orang yang berghibah itu adalah orang yang zalim. Nah, begitu terjemahannya. Nah, baik, sampai di sini dulu bacaan kita untuk kitab Bidayatul Hidayahnya. Kemudian saya akan menjelaskan seperti saya janjikan di awal video, yaitu tentang asyaddu. Kenapa saya baca asyaddu dan bukan asyaddun? Nah, kali ini saya sebutkan dalilnya adalah dari kitab Imriti. Selalu dari Alfiyah ya selama ini, sekarang kita dari Imriti. Maka jawabannya dibaca asyaddu karena isim ghairu munsharif. Asyaddu ini nanti termasuk yang dua ilat. Dalilnya kitab Imriti bait 52. Nah, perhatikan, saya akan lingkar-lingkar ya. Wa illatani dan dua ilat. Nah, ini wasfun adalah sifat. Ini ilat pertama. Ada kawannya. Kawannya mana? Ma'a adlin. Nah, ini kawan yang pertama. Saya buat A. Kemudian awazni fi'lin atau wazan fi'il. Nah, ini saya buat yang B. Au binunin wa alif atau dengan nun dan alif. Ini yang C. Nah, jadi pasangan si wasfun isim sifat, nah, kita ketahui bahwasanya asyaddu itu adalah isim tafdil, isim sifat. Maka pasangannya mana? Kalau ada salah satunya, apakah adalah adlin ataukah wazan fi'il ataukah dengan alif dan nun, maka itu berarti isim ghairu munsharif. Dalam hal ini asyaddu itu masuk kepada wazan fi'il. Jadi dia isim sifat tambah wazan fi'il. Maka dua ilat terpenuhilah syaratnya, dia menjadi isim ghairu munsharif. Nah, adapun kajian lengkap kitab Imriti saya berikan di les online. Nah, seperti itu. Nah, baik, inilah bacaan kita pada video kali ini. Saya tutup. Sekian, wallahu a'lam.